Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, senang sekali pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah kita yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Pagi ini kita akan ibadah ditemani dengan Kakak Ida, Kakak Erwin, dan dengan Ibu Pendeta. Ya, adik-adik, untuk mensyukuri akan segala kebaikan Tuhan, akan segala penyertaan Tuhan yang kita rasakan dalam hidup kita, kita akan bersama-sama mengatakan bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan. Untuk itu, pujian pembukaan kita akan nyanyikan bersama-sama. Saya jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita ulang sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan memperkenankan kami untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu dalam ibadah pada saat ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk adik-adik. Iya adik-adik yang kekasih, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita terus mengundang Roh Kudus untuk masuk di dalam hati kita, untuk hadir di dalam ibadah ini. Pujian, mari masuk, kita akan nyanyikan bersama-sama. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga semua tetap sehat ya dan semangat. Hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah Minggu Kebaktian Anak Remaja Gereja PAUK Jemaat Laheroi, khususnya kelas anak besar dan remaja. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, Ibu Pendeta mengajak kita semua satu di dalam doa. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami, memberkati kami, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Semoga ibadah yang kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami pun akan membaca sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, bukan hanya sebatas memahaminya, mengetahuinya, tapi lebih jauh daripada itu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mempraktekannya dalam sepanjang hari hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dapat ditiru, yang dapat dicontoh ketika kami boleh mempraktekkan firman-Mu dalam sepanjang hari hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Dan terima kami yang bermohon kepadamu, karena kami berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita berdoa, maka sekarang kita akan mempersilahkan teman kita atau saudara kita Vanes untuk membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Silakan Vanes. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 berbunyi demikian. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Disitulah ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Anakku yang terkasih dalam Tuhan, tadi teman kita, saudara kita, Valdes sudah membaca firman Tuhan. Dan sekarang sebelum kita mendengarkan cerita, Ibu Pendeta mau ngajak kita belajar satu buah lagu. Lagunya berjudul Emas Perak Ku Tak Punya. Kita nyanyi sama-sama ya, akan diiringi oleh Kak Erwin. Emas perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Jalan lompatan puji Tuhan, jalan lompatan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat, jalan lompatan puji Tuhan, jalan lompatan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Kita ulangi lagu ini ya, karena ini lagu baru. Emas perak ku tak punya. Emas perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit
dan berjalanlah. Jalan lompatan puji Tuhan, jalan lompatan puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat, jalan lompatan puji Tuhan, jalan lompatan puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kalau misalnya kita dalam perjalanan, entah itu ke kota Makassar atau ke daerah-daerah yang lain, lalu kita melihat ada seorang yang cacat atau istilahnya adalah yang masuk dalam kategori disabilitas, maka biasanya anak-anakku melakukan sesuatu hal. Apa yang anak-anakku lakukan? Ya, betul sekali. Kalau kita menemui ada saudara-saudara kita, ada teman kita di tengah jalan yang lumpuh, yang buta, maka kadangkala kita memberikan mereka makanan atau memberikan mereka barang yang dapat dibagikan. Nah, pada kesempatan ini kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, di mana kisah ini masih berkaitan dengan Hari Raya Pentakosta. Ya, masih ingat kan Hari Raya Pentakosta yang kita lakukan atau yang kita peringati pada tanggal 23 Mei yang lalu kan? Jadi yang benar Hari Pentakosta, bukan Pantekosta. Pentakosta karena penta itu punya arti yaitu hari kelima. Jadi kalau Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Kristus, ya, itulah sebabnya dibilang hari Pentakosta. Ya, biasa juga hari Pentakosta itu disebut dengan hari, siapa yang tahu? Ya, betul, hari keturunan Roh Kudus atau hari pencurahan Roh Kudus. Ya, sungguh luar biasa. Roh Kudus itu kemudian menguasai para rasul, menguasai para murid, sehingga ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang menghebohkan. Murid Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat, murid Tuhan Yesus banyak melakukan tanda, termasuk dengan kisah yang baru saja kita baca dan dengarkan tadi, di mana ada 2 orang rasul atau 2 orang murid Yesus, yaitu siapa? Betul, Petrus dan Yohanes. Mereka pada suatu waktu masuk ke dalam bait Allah. Nah, bait Allah pada saat itu namanya adalah sinagoge. Coba diulangi anak-anakku. Ya, sinagoge. Sinagoge adalah bait Allah atau tempat beribadah orang-orang Yahudi. Nah, waktu itu orang-orang Yahudi sangat tekun dalam melakukan ritual keagamaan. Mereka dalam satu hari itu biasanya menyelenggarakan 3 kali doa. Ada doa pagi, ada doa petang, dan ada doa malam. Jadi 3 kali mereka beribadah, 3 kali mereka berdoa di sinagoge. Nah, pada saat itu Petrus dan Yohanes masuk ke dalam sinagoge, masuk ke dalam bait Allah. Tapi sebelum masuk ke dalam bait Allah, itu kira-kira sekitar pukul 3 atau biasa kita sebut pukul 15.00. Nah, sebelum masuk ke dalam bait Allah atau sinagoge, Petrus dan Yohanes melewati yang namanya gerbang indah. Ya, melewati gerbang indah. Nah, di gerbang indah itu ada banyak orang-orang yang cacat, yang tidak normal atau yang biasa disebut dengan disabilitas, ya. Nah, orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak mau menerima orang-orang disabilitas atau orang cacat. Bahkan untuk masuk di dalam beribadah, mereka orang-orang Yahudi tidak mau menerima orang-orang yang cacat karena mereka menganggap penyakit atau cacat atau disabilitas yang mereka derita itu hukuman Tuhan. Nah, itulah sebabnya orang-orang yang cacat, yang lumpuh, yang buta,
mereka semua berada di gerbang indah. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, pada saat itu juga ada seorang yang lumpuh yang ditaruh atau ditempatkan di gerbang indah. Dan ternyata orang lumpuh ini meminta sedekah kepada Petrus dan juga Yohanes. Nah, pada saat orang lumpuh ini meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes, lalu Petrus mengatakan, "Lihatlah kepada kami, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus berjalanlah." Dan apa yang terjadi? Petrus kemudian memegang tangan orang lumpuh itu, lalu kemudian berdiri dan berlari-lari, melompat-lompat memuji Tuhan, dan bersama Petrus dan Yohanes juga masuk ke dalam bait Allah. Mujizat Tuhan terjadi karena Roh Kudus menguasai Petrus dan Yohanes. Jadi ada kuasa Tuhan yang berlaku kepada murid-murid, kepada para rasul. Nah, jikalau demikian anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira apa yang menjadi perenungan kita? Apa makna yang kita bisa bawa pulang untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita di rumah, di sekolah, bahkan di tempat-tempat yang lain? Kita harus ingat bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan sudah diberikan kepada masing-masing kita, sudah diberikan kepada orang tua kita, sudah diberikan kepada anak-anakku semua yang juga beribadah, bahkan kepada ibu pendeta. Dan kuasa itulah yang sepatutnya kita praktekkan, kita berlakukan. Jangan ada yang mengatakan, "Saya tidak dikasih kuasa Roh Kudus." Tidak. Kita semua harus aminkan kuasa Roh Kudus Tuhan telah diberikan kepada semua orang. Nah, sehingga dengan keyakinan seperti itu bahwa kita telah menerima kuasa dari Tuhan, maka mari kita melakukan kebajikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Kalau ada saudara-saudara kita atau teman kita yang sakit, mari kita doakan. Jangan sampai ada yang bilang, "Anak sekolah minggu saya nggak bisa berdoa." Berdoa nggak usah panjang-panjang. Dengan penuh hati, dengan penuh ketulusan, doa, "Tuhan, kami mohon kepadamu, sembuhkanlah dan pulihkanlah teman kami yang sedang sakit ini." Itu adalah salah satu contoh bahwa kita telah menerima kuasa, lalu kita mendoakan teman kita yang sakit. Atau contoh yang lain, anak-anakku telah diberi kuasa untuk menyatakan kebajikan kepada teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak bisa paham dengan pelajaran dari bapak ibu gurunya, maka sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, kita bantu bagaimana menyelesaikan pertanyaan atau bagaimana kita bisa memberi pemahaman kepada teman-teman kita sehingga mereka juga paham. Tetapi itu beda ketika kita memberi contekan sama teman kita kalau lagi ulangan atau semester, itu beda. Ya, itu yang namanya plagiat. Nggak boleh, kita nggak boleh plagiat. Kalau kita belajar sama-sama, no problem. Tapi kalau ulangan kita kasih contekan, itu yang tidak boleh. Ya. Dan masih banyak lagi contoh di mana kita boleh menyatakan bahwa saya telah dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, maka saatnya sekarang saya memuliakan Tuhan. Saatnya sekarang saya menyenangkan hati Tuhan. Saatnya sekarang saya berbuat baik kepada semua orang tanpa terkecuali. Demikianlah firman Tuhan. Semoga Tuhan memampukan kita untuk menerima kuasa dan mempraktekannya dalam sepanjang hari hidup kita. Haleluya, amin. Mari anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali mempelajari lagu tadi, "Emas perak ku tak punya." Emas perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri dalam nama Tuhan Yesus Kristus bangkit
dan berjalanlah. Jalan lompatan puji Tuhan, jalan lompatan puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat, jalan lompatan puji Tuhan, jalan lompatan puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkit dan berjalanlah. Kita ulangi, emas perak ku tak punya. Emas perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Jalan lompatan puji Tuhan, jalan lompatan puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat, jalan lompatan puji Tuhan, jalan lompatan puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkit dan berjalanlah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan untuk ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-27. Kakak ulangi, kitab 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-27. Berbunyi, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Jadi sebentar adik-adik hafal, kemudian kirim di grup sekolah minggu sebelum jam 12 ya. Iya. Adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Kita bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan yang kita sudah terima dalam sepanjang kehidupan ini. Pujian bahwa persembahan akan mengiringi kita di dalam memberikan persembahan untuk Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita satu di dalam doa syafaat, dan kita akan akhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sapa Bapa, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu bahwa kendatipun kami masih menyelenggarakan ibadah minggu online, kebaktian anak dan remaja, namun pemberitaan firman Tuhan masih terus berlangsung. Kami diajarkan bahwa Tuhan telah mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepada semua umat yang percaya kepadamu. Sehingga biarlah dengan belajar dari pengalaman Petrus dan Yohanes untuk menyatakan mujizat Tuhan, tanda-tanda dari Tuhan, maka ajarlah kami juga untuk mengaminkan bahwa kuasa yang asalnya daripadamu
membimbing kami untuk melakukan kebajikan-kebajikan kepada teman-teman kami, kepada orang tua kami, kepada semua orang tanpa terkecuali. Semoga firman-Mu ini Tuhan boleh kami praktekkan dalam sepanjang hari hidup kami. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, mendoakan anak-anak kami yang sedang dalam penuntutan ilmu, biarlah Engkau tetap memberikan semangat dan ketekunan, membuka akal budi sehingga mereka boleh belajar dengan rajin, karena sebagai orang tua, sebagai kakak-kakak pembimbing, kami punya harapan yang besar, sehingga anak-anak kami boleh berhasil dalam meraih cita-cita dan masa depan mereka. Tapi juga anak-anak kami boleh mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus, tetap menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Oleh karena itu, biarlah Engkau selalu menjaga, menuntun dan memelihara semua anak-anak kami, sehingga semuanya tetap berjalan di atas rel kebenaran-Mu. Kami juga berdoa kepadamu bagi orang tua dan keluarga dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak kebaktian anak dan remaja. Semoga Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya, kuasa kegelapan, dan sakit penyakit, sehingga semuanya tetap boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dan dari semua yang dikerjakan mendatangkan berkat dan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa kepadamu bagi kakak-kakak pembimbing kami, semoga Engkau juga selalu memberikan semangat, sukacita, sehingga dari pelayanan yang dilakukan nama Tuhan dipermuliakan, dan daripadanya kehidupan seluruh kakak-kakak pembimbing kami semakin hari semakin sejahtera. Kami juga berdoa kepadamu untuk Bapak Ibu Penatua Diaken, semua pengurus kategorial. Kami juga mendoakan tata usaha dan koster. Biarlah Engkau selalu menjaga, melindungi dan memelihara mereka, sehingga semuanya boleh menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, dan semua tugas tanggung jawab boleh dikerjakan dengan baik. Kami berdoa kepadamu untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan kasihi mereka, peliharakan mereka. Ingatkan bahwa mereka adalah wakil-wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga boleh memimpin kami sebagai bangsa Indonesia ke arah hidup yang lebih sejahtera karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih jikalau anak-anak kami telah mempergunakan kesempatan dalam memberikan persembahan syukur. Biarlah Engkau juga yang akan memberkati persembahan yang telah dikumpulkan, sehingga dapat digunakan untuk menyebarluaskan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan apa yang masih dimiliki oleh seluruh jemaat-Mu, berkatilah ya Tuhan, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan dapat dikelola dengan baik untuk mempersiapkan masa depan yang gemilang bagi semua anggota keluarga, terlebih khusus bagi anak-anak kami di kebaktian anak remaja Gereja Pok Jemaat Lahairoi. Ya Bapa kami ada dalam kerajaan sorga, kami juga mohon kiranya Engkau tetap mendengar dan menjawab doa kami, sehingga pandemi virus corona ini nantinya akan berakhir seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami tidak perlu putus asa, tapi kami tetap boleh melakukan apa yang selalu disampaikan oleh pemerintah kami, tetap melakukan protokol kesehatan, sehingga Engkau jauhkan kami dari penyebaran virus corona ini. Inilah doa syafaat kami Bapa, kami mohon Tuhan sempurnakan, Tuhan lindungi dan peliharakan anak-anak kami, sehingga mereka tetap rindu untuk selalu beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Kami akan mengakhiri doa syafaat ini dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih, kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita. Mari terus kita perkatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Untuk itu, pujian, terima kasih Tuhan, kita nyanyikan bersama-sama. Saya jemput adik-adik untuk bangkit berdiri.
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kini kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ya, adik-adik yang kekasih, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.